Halo, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan mengulas satu software yang berfungsi untuk melakukan prediksi awal terkait dengan kuantitas pencahayaan alami dalam sebuah ruangan. Nah, software ini dibuat oleh Pak Dokter ya, sebenarnya Dokter Andrew Mars ya. Software ini dibuat oleh beliau. Beliau adalah seorang dokter yang dulu membuat satu software yang namanya adalah Ecotech. Software yang Ecotech ini kemudian dibeli oleh Autodesk, kemudian oleh Autodesk dikembangkan menjadi turunan-turunan software yang lain di dalam Autodesk ya. Saya lupa namanya sekarang apa di Autodesk ya. Tapi kemudian beliau, Pak Andromers ini kemudian juga menyediakan beberapa software-software ringan web base yang bisa digunakan secara bebas, siapapun boleh pakai di websitenya beliau di sini ya. Teman-teman tinggal masuk ke sini andrewmars.com kemudian /software gitu ya. Di sini ada banyak ya, kalau teman-teman scroll ke bawah ada banyak software-software kecil-kecil yang ringan-ringan yang bisa digunakan gitu ya. Nanti saya akan coba bahas beberapa yang esensial ya, beberapa yang sifatnya memang penting yang bisa digunakan oleh rekan-rekan sekalian begitu ya, baik oleh mahasiswa maupun profesional ya. Nah, kali ini saya akan fokus ke ini ya, software ini, Dynamic Dilating. Ya, kita akan fokus ke sini. Nah, untuk membukanya kita tinggal launch application aja, kita klik, dia akan lari ke uh, halaman website yang baru. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, ini yang sebelumnya saya tutup dulu. Oke. Tampilannya seperti ini ya. Jadi dia sudah menyediakan satu model. Sayangnya memang shape yang bisa hanya kotak ya, entah itu kubus atau persegi panjang. Dia di sini tidak bisa bentuk yang aneh-aneh, misalnya bundar, segitiga, jajaran genjang gitu ya, pentagon itu dia nggak bisa. Ya, bisanya bentuknya seperti ini, sehingga memang mungkin nanti kalau teman-teman yang bentuknya memang rada-rada unik ya simplifikasi begitu ya, jadinya dianggap menjadi kotak begitu ya. Segi 5 ya dianggap menjadi kotak. Tapi software ini saya yakin sangat bermanfaat untuk pre-design, untuk memprediksi awal. Ini kira-kira jendela saya cukup nggak sih? Bener nggak sih posisinya di sini? Luasannya cukup nggak? Misalnya gitu ya. Terus jendelanya apakah saya mau pakai kaca bening atau pakai kaca ribbon misalnya, atau pakai kaca dengan tingkat kegelapan tertentu. Begitu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk hal-hal seperti itu. Nah, di sini dia punya beberapa bagian yang di sisi kiri ya. Di sisi kiri di sini ini adalah diagram hasilnya yang ini ya. Ini diagram hasilnya kan seperti ini. Kita nanti bisa melihat beberapa setting di sini nanti. Kemudian di bawahnya ini kalau berkaitan dengan delay vektornya ya. Kemudian ada sky distribution model. Ini nanti menentukan kondisi langit kita akan seperti apa. Begitu ya. Kemudian ada climate based analysis. Nah, ini mau pakai daylight autonomy atau macam-macam itu ya. Nanti silakan bisa di macam-macam di sini, ada daylight autonomy, ada daylight illuminance, ada macam-macam di sini. Nah, ini gitu bisa pakai itu. Kemudian ada room infonya ya, tingginya berapa, lebarnya berapa, kemudian tingginya kedalaman berapa, tingginya berapa begitu ya. Luasan dindingnya berapa, luasan jendelanya berapa, luasan lantainya berapa. Gitu ada di sini. Kemudian di atas ini juga ada tool juga begitu ya. Yang pertama yang terkait dengan jendela. Kita mau pasang jendela itu toolnya di sini. Kemudian yang di sebelahnya ada berkaitan dengan data iklim. Nah, memang sayangnya data iklim ini kalau kita load weather file ini ya, kita mau ambil weather file dari koleksi weather file yang ada di apa namanya di dunia itu, sayangnya di Indonesia itu nggak ada. Ini juga saya agak heran gitu ya. Ya, find weather station pun tidak mudah juga, sehingga ketika kita di Indonesia ya saya lebih
lebih lebih cenderung untuk menggunakan data iklimnya Singapura. Ya karena ya nggak jauh-jauh beda lah dengan Indonesia ya, masih masih max lah, masih masuk lah. Kecuali kalau Anda lokasi bangunannya ada di mana ya, Nusa Tenggara misalnya ya. Nusa Tenggara itu dia memang cenderungnya iklimnya agak unik, agak sedikit berbeda dengan Jawa, dengan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi begitu ya. Sehingga kalau case Anda lebih banyak di Pulau Jawa, Singapura masih masuk lah. Nanti kita bisa menyesuaikan untuk lintangnya ya, garis lintangnya berapa, itu nanti bisa disesuaikan. Tapi data iklimnya tetap kita pakai untuk dari Singapura. Nah, sini untuk daylight analisisnya, ini untuk tampilan visualnya ya, settingan tampilan visualnya seperti ini di sini. Ini kalau kita mau setting untuk modelnya, model displaynya ya. Ini di sini. Kemudian di sebelahnya lagi kalau kita mau kirim file ini ke Radiance, misalnya kalau Anda ingin kalkulasi yang lebih valid begitu ya, lebih valid bisa pakai Radiance. Kemudian di sini juga bisa kita apa namanya, ngambil model data, tapi memang model data ini dia hanya anu ya, antar software ini saja, nggak bisa ngambil dari software lain misalnya, bukan berarti kemudian kita bisa impor dari SketchUp begitu ya, bukan. Kemudian di sebelah kanan atas di sini ini ada kaitannya dengan model settingnya, objek setting mana bangunannya, ada berkaitan dengan setting windownya, berkaitan juga dengan daylight settingnya, kemudian juga ada berkaitan dengan lokasi settingnya. Nah, saya rasa ini yang penting. Nah, cara menganalisisnya, cara membuatnya bagaimana? Ya, defaultnya dia seperti ini ketika Anda pertama buka ya. Terus misalnya Anda ini panjang di sini, kalau default kita lihat panjangnya 7 meter, lebarnya 3 meter, 5 meter di sini ya, kelihatan ini ya. Nah, ini 5 meter, 7 meter dengan tinggi 2400. Anda bisa langsung merubah-rubah panjang, lebar dan tingginya dengan ini ya. Nah, ini ada di sini. Misalnya lebarnya saya mau buat, nah ya tinggal digeser-geser nih. Saya mau bikin lebarnya itu hanya 5 meter. Nah, misalnya di sini kita geser sambil lihat angka panjangnya ya. 5 meter, ini kotak seperti ini ya. Kemudian juga ini mungkin hanya 3 meter misalnya gitu ya. Jadi silakan teman-teman bisa otak-atik. Dan ini dia langsung real time, langsung merubah hasil daylightingnya. Nah, ini hasil kalkulasi daylightingnya di dalam sini ya. Jadi misalnya ini kita mau hapus jendelanya juga bisa. Teman-teman tinggal pilih di sini, kemudian kita ke jendela, kemudian kita remove selection. Nah, ini hilang kan jendelanya. Misalnya ini jendela oke lah, sama dengan yang saya mau pakai. Ini juga jendelanya sama dengan saya mau pakai. Atau mungkin saya mau remove dulu. Ya, kita remove dulu terus kita buat jendela baru misalnya ya. Ini kita remove dulu. Nah, misalnya di sisi sini saya mau pasang jendela. Nah, kita tinggal ke jendela di atas ini. Kemudian add new window. Kemudian, nah ini otomatis kan dia akan pasang di sini. Teman-teman mau pindah, ya mau pindah dia itu juga bisa. Oke, sebentar. Oke, jadi kalau teman-teman mau tambahkan jendela, bidang yang mau ditambahkan jendela itu harus menghadap ke teman-teman gitu ya. Jadi misalnya ini. Nah, ini ya. Kita mau tambahin jendela, tinggal klik di sini, add new window. Nah, ini udah jadi ya. Teman-teman tinggal geser-geser ukurannya kalau mau disesuaikan ya. Nah, dia misalnya mau agak geser ke sini misalnya gitu ya. Ukurannya mau disesuaikan juga oke. Misalnya juga teman-teman mau nambah misalnya mau nambah ini shading, bisa ya di sini ya. Bisa menambahkan horizontal shade atau vertical shade. Ini juga sama. Jendela yang ditambahkan itu shading itu harus menghadap ke arah teman-teman gitu ya. Nah, ini kemudian kita mau nambah horizontal shading. Nah, ini di sini ya. Nah, tinggal disesuaikan saja ukurannya. Nah, misalnya.
Misalnya seperti ini ya. Ini kok nggak lengket. Misalnya mau disesuaikan kayak gitu. Nah, terus misalnya di sini saya mau nambah vertical shading, misalnya saya klik terus vertical shade. Nah, ini ada nih. Nah, misalnya saya mau nambah dia di mana? Sini aja misalnya. Oke. Nah, ada vertical shading di sini misalnya ya seperti ini. Mau digabung juga boleh, bisa. Misalnya saya mau nambah juga di sini horizontal shading juga. Oke, bisa kita tambahkan. Jadi jendela ini pakai kombinasi vertikal dan horizontal shading. Nah, ini juga bisa. Ups, dan kayak gini. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya begitu ya. Kemudian kita mau nambah. Oh ya, misalnya di sini ada tetangga. Nah, ini kita bisa nambah ya. Di sini kita klik lagi, kemudian add external obstruction. Ya, kita mau nambah. Nah, di sini ya. Mau nambah. Ini di sebelah saya ini ada tetangga yang mepet ini ukurannya. Nah, misalnya ada tetangga gede banget di sini ya. Nah, saya sudah punya. Ada tetangga, kemudian ada juga ini ya, shading sudah ada. Kemudian di sini water file-nya kita langsung pakai punya Singapura saja ya. Nah, Singapura. Nah, ini sudah muncul, kita tutup saja di sini tidak apa-apa. Kemudian ini oke, dibiarkan tetap default saja yang ini. Kemudian di sini ya kita mau lihat sun shadow-nya boleh. Misalnya mau lihat sun shadow-nya mau kayak apa. Kemudian mau lihat ceiling-nya mau dihidupkan juga bisa seperti ini gitu ya. Sayangnya di sini memang atapnya hanya bisa flat ya, surface-nya memang hanya flat sehingga memang ya gitulah. Nah, ini software ringan soalnya ya. Kemudian misalnya kita mau ganti ininya posisinya ya, posisi bangunannya karena kan data iklimnya kan Singapura, sedangkan Singapura kan di utaranya ekuator ya. Kita misalnya kan kita di Jawa misalnya, di Jawa berarti kan di selatan ekuator ya. Nah, di sini teman-teman bisa ganti nanti ya. Date and time-nya oke. Jadi klik di sini ya, klik di sini kemudian kita bisa ganti. Nah, di sini misalnya kalau Jawa kan berarti sekitar di minus Jogja lah misalnya ya. Anggaplah Jogja berarti dia di minus 7 ya. Minus 7 derajat. Longitude-nya ada di angka 110. Nah, ini ya. Nah, seperti ini gitu ya. Kita juga bisa muter nih north offset-nya, teman-teman. Kalau lihat sini kan ada nih. Nah, ini kan arah utaranya kan berarti ke sana ya, ke atas sini ya. Nah, kita bisa muter kalau misalnya north-nya mau diputar dikit. Nah, misalnya ternyata nggak sesuai north-nya di situ gitu ya. Silahkan ya, ini bisa diputar-putar. Kita kembalikan dulu ke nol gitu ya. Nah, gitu. Kemudian kita mau lihat lagi, cek lagi setting modelnya. Misalnya oke, ini ukurannya segini ya. Panjang kali lebar kali tingginya segini misalnya. Nah, sekarang tebal dindingnya berapa? Ini bisa diganti di sini ya. Di fabric ini ya. Tebal plafonnya berapa? Bisa diganti. Reflectance. Reflectance ini adalah kemampuan dari warna untuk memantulkan cahaya. Ya, semakin tinggi nilainya, semakin besar kemampuan dia memantulkan cahaya. Warna putih yang biasa kita lihat di bangunan itu maksimumnya hanya reflektansinya hanya 0,8 ya, maksimumnya 0,8. Satu itu cermin ya, mirror ya, mirror cermin pun cermin yang clear yang benar-benar bagus begitu ya. Ini kita default saja ya, default saja enggak apa-apa, teman-teman mau gonta-ganti boleh ya nanti ya. Kemudian ke sebelahnya, ke jendela di sini ya.
Ini juga teman-teman bisa ngatur nih frame-nya ukurannya berapa ya, warna frame-nya apa, karena warna frame juga nanti mempengaruhi pencahayaan ya. Kemudian dividers itu ini ya, pembagi di tengah-tengah ini ya. Nah, pembagi di tengah-tengah ini. Dividersnya mau per berapa? Oh, per 1,2 misalnya. Lebarnya berapa, deep-nya berapa. Dan terakhir yang penting adalah glass visible transmittance-nya. Ini adalah tingkat kejernihan kacanya, kemampuan cahaya kaca untuk meneruskan cahaya dari luar ke dalam. Semakin tinggi angka ini, semakin bagus kemampuan kaca itu dalam meneruskan cahaya dari luar ke dalam ataupun dari dalam keluar sebaliknya. Di sini kita default saja. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya ground albedo. Albedo itu kemampuan pemantulan dari lingkungan sekitar begitu ya. Jadi ini semakin tinggi angkanya berarti semakin besar kemampuan dari groundnya memantulkan cahaya. Ya, jadi ini kita default aja, oke, udah nggak masalah. Kemudian ada work plane height, jadi tinggi ini yang biru-biru ini, ya, ini tinggi berapa? Normalnya itu adalah setinggi bidang kerja. Bidang kerja kita umumnya menggunakan ketinggian meja, yaitu di sekitar 0,8 sampai 0,85. Ya, nah ini default saja enggak apa-apa. Ini ada advanced option, saya rasa jarang dipakai ya. Oke, nah kalau sudah, berarti kita sudah menyelesaikan tentang model. Jadi misalnya ini modelingnya sudah oke nih. Nah sekarang kita mau cek hasilnya. Ya, cek hasil kita bisa lihat dua ya. Ya kita harus sebelum cek hasil kita harus cek dulu mataharinya. Nah, ketika melakukan simulasi terkait dengan pencahayaan alami, kita harus ngecek mataharinya. Ada yang namanya adalah sky condition. Ya, jadi ini ada sky distribution model ya. Di sini kita bisa pakai macam-macam ya, bisa pakai weather data ya, data iklimnya, atau kita bisa pakai ada macam-macam langit. Nah, di dalam simulasi pencahayaan kita selalu pencahayaan untuk mengetahui kuantitas cahaya dalam ruang, kita selalu menggunakan kondisi terburuk, yaitu pada saat langitnya itu penuh awan, mendung. Tapi bukan mendung hujan yang hitam begitu ya, bukan. Tapi memang penuh awan gitu ya. Nah, itu biasanya dinamakan dengan nama SAEE Standard Overcast Sky. Ya, bisa digunakan dengan nama overcast sky. Berbeda kalau misalkan nanti teman-teman pengen menganalisis silau. Nah, kalau silau kita pakainya sunny sky. Ya, langitnya clear, nggak ada awan, kemudian matahari bersinar terang dan sangat terik begitu ya. Nah, pada umumnya kita akan gunakan yang benar kita gunakan overcast sky ya. Yang pada umumnya digunakan overcast sky, kemudian uniform sky. Kalau uniform sky itu kita anggapnya langitnya itu ada awan tipis. Sehingga ada awan tipis tapi tidak ada matahari. Ya, mataharinya tidak kelihatan. Ya, sehingga langit itu dianggap rata. Gitu ya. Misalnya sekarang coba kita klik yang standar overcast sky. Nah, kalau kita lihat seperti ini nih. Langitnya itu dianggap seperti ini kalau overcast sky. Di bagian horizon dia akan cenderung lebih sedikit tingkat terangnya. Semakin ke puncak, semakin ke atas kepala persis, itu dia akan semakin terang. Berbeda misalnya nanti kalau kita pilih yang uniform sky, misalnya ini ya. Kita klik. Nah, ini dianggapnya rata, sama semua. Mau di horizon, mau di pucuk kepala itu sama. Terangnya langit itu sama. Nah, jadi kita pakainya yang overcast seperti ini. Ya, kita pakai yang overcast. Yang di sini kemudian bisa dilihatnya dua nih. Kita bisa lihatnya adalah DF atau lux. DF itu singkatan dari daylight factor. Daylight factor artinya itu dalam artian persentase. Jadi misalnya nih, misalnya di sini DF
Kita klik yang dynamic highlighting ini, kemudian akan muncul hasilnya. Ya. Kita akan lihat di sini kan, paling banyak ada di angka sekitar 0,6 DF-nya. 0,6 itu artinya kalau di luar itu 10.000, maka di dalam itu adalah 0,6 kali 10.000. Begitu ya, persentase ya. Jadi 0,6% dikali dengan 10.000. Jadi kalau 1% berarti kalau di luar 10.000, berarti di dalam itu hanya 100. Ya, hanya 100 gitu ya. Itu kalau kita ngelihatnya pakai DF. Tapi kalau kita ngelihatnya yang kedua, mau pakai yang lux. Lux ini satuan kuat cahaya yang jatuh di sebuah permukaan bidang. Nah, ini yang biasanya kemudian kita akan cocokkan dengan standar SNI. Ya, SNI misalnya SNI menyatakan misalnya ini ruangnya adalah ruang keluarga. Kalau ruang keluarga berapa lux? Oh, ruang keluarga rata-rata mintanya 250 lux. Nah, kita tinggal cek di sini, ini angkanya berapa yang terjadi di dalam sini. Ya, di sini kita lihat angkanya paling banyak tuh di 0,1 kilolux. Artinya 0,1 dikali 1000, berarti kan 100, gitu kan? Paling banyak di 100 lux. Ya, ada juga yang sampai 1000 lux nih, tapi hanya yang mungkin persis pas di depan jendela seperti ini. Nah, ini ya. Persis seperti ini baru sampai 1000 gitu ya. Yang lain rata-ratanya ya hanya sekian gitu ya, hanya sekian kilolux. Kalau kita lihat di sini, mau lihat angka lebih detailnya ada di bawah sini. Minimumnya ada di 0,06 kilolux atau di angka 60 lux. Average-nya ada di 0,19 kilolux atau 190 lux. Jadi kalau tadi SNI-nya bilang ruangan ini fungsi ruang keluarga harus rata-rata 250 lux, berarti ini masih kurang. Karena kan baru 190 kilolux. Ya, 190 lux. Maksimumnya di angka 1,06 kilolux, berarti ada di 1060 lux ya, angka maksimumnya berapa. Gitu ya. Jadi cara bacanya seperti itu ya, cara bacanya. Di sini ada beberapa tools lagi ya, macam-macam, tapi untuk apa namanya detailnya saya rasa teman-teman nanti bisa uji coba sendiri, atau mungkin nanti saya akan buat video lanjutan lagi yang apa namanya yang lebih detail begitu ya. Ini cuma perkenalan dulu ya. Kemudian di sini nah apa namanya kita juga pengen ngelihat area mana saja sih yang sudah memenuhi standar kita. Nah, standar kita ada di mana? Standar kita itu nanti teman-teman bisa lihat di sini. Mana tadi? Teman-teman nanti bisa settingnya. Mohon maaf, saya nyari dulu sebentar, agak lupa. Nah, standarnya itu ada di sini ya. Teman-teman tinggal klik di climate based analysis. Kemudian di sini ada standar. Daylight threshold-nya adalah 300 lux. Nah, kalau misalnya tadi mintanya 250 ya kita klik aja di 300 lux ini, terus kita ganti. Ya. Nah, 250. Kemudian kita oke. Kita oke di sini. Oh, dia agak ini nge-lag gitu ya. Oke, jadi ini sudah. Kemudian sekarang tinggal teman-teman klik di sini. Show grid ini ya. Show grid area above design target. Kita klik. Nah, ini kelihatan. Berarti yang 250 itu hanya di sini doang. Ini ya. Di sini, dan di sini sedikit ya. Sisanya semua di bawah 250. Nah, ini jadi masalah gitu kan. Nah, ini jadi masalah ya. Jadi apa namanya?
langsung kelihatan ini aja. Nah, terus itu setelah itu ngapain gitu kan? Oke, ada ruangan yang apa namanya? Ada ruangan yang kurang dari 250. Terus saya harus ngapain gitu ya? Saya harus ngapain? Oke, berarti harus misalnya nambahin jendela ya, kita tambahin jendelanya. Atau misalnya kita gedein jendelanya, atau misalnya mungkin kita redesign shadingnya ya, supaya shadingnya jangan terlalu nutupin deh mataharinya begitu ya. Atau misalnya kita meningkatkan kecerahan ruang ya. Jadi kalau tadi misalnya di sini reflectance-nya 0,6 untuk wallnya, kita beli yang putih, benar-benar putih, naik jadi misalnya 0,8 gitu ya, benar-benar putih yang bagus sekali. Kemudian ceilingnya juga 0,8, floornya jangan terlalu rendah deh, kita naikin dikit deh, misalnya kayak gitu ya. Jendelanya misalnya kita transmittance-nya kita cari yang paling bagus, misalnya sampai di angka 0,8 ya. Ya 0,8 itu udah paling maksimum gitu ya. Udah paling maksimum itu 0,8. Nah, sekarang tinggal kita lihat lagi nih. Average-nya naik ya. Tadi yang average tadi awalnya average-nya adalah 0,19. Sekarang average-nya naik jadi 0,27 kilolux ya. Average-nya ya. Tapi kalau misalnya kita mau lihat yang mana sih yang di atas dari ketentuan kita 250, kita tinggal klik ini. Nah, ini nambah gede ya, terutama yang di sini. Nah, ini kan tambah banyak nih area yang sudah di atas 250. Sisanya masih di bawah 250, tapi kembali tergantung ke standarnya. Kalau standar SNI yang terbaru, yang saya tahu dia mintanya adalah average-nya. Bukan harus 250 seluruh ruang, tapi dia minta average-nya 250. Nah, kalau menggunakan kalimat itu, maka ini sudah memenuhi syarat karena kan average-nya sudah 0,27 kilolux atau sudah 270 lux. Nah, kira-kira seperti itu untuk pemakaian untuk tools yang daylight ini ya. Nanti saya coba buatkan video untuk beberapa hal atau beberapa setting yang sifatnya lebih advance yang nanti bisa digunakan juga. Ya, memang ini software ini ada kelemahan-kelemahannya beberapa, termasuk tadi ya, modelingnya hanya bisa kotak, kemudian atapnya hanya bisanya flat. Tetapi secara garis besar model ini software ini sudah bisa sangat membantu rekan-rekan semua di dalam memprediksi desain. Terutama misalnya tadi ya terkait dengan penempatan jendela, ukuran jendela, desain shading, ya itu sudah bisa sangat membantu sekali di dalam proses perencanaan prarancangannya. Begitu, terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Silakan like dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya.